Oke, nah tadi sudah dua jenis persamaan garis ya. Yang pertama yang ini diketahui titik pada lingkaran, melalui titik pada lingkaran. Yang kedua ada gradien atau kemiringannya. Yang ketiga, nah ini persamaan garis yang berkaitan dengan garis lain. Nah, untuk yang keempat ini ya, jadi ini contohnya ya nomor 2 ini. Jadi garis singgungnya itu adalah G, dan yang satunya ini ya saya lupa kasih nama. Garis singgungnya ini, tetapi dia berkaitan dengan garis F, yaitu hubungannya adalah sejajar. Kalau dia sejajar, ya berarti kita harus cari gradien dulu. Nah, pertama harus menentukan gradien. Jadi PGS ditentukan menggunakan gradien. Garis tertentu. Nah, ada dua jenis relasi yang digunakan, yaitu yang pertama garisnya saling sejajar ya, garis sejajar. Kalau dia sejajar, ini berarti gradiennya sama ya, gradien atau kemiringannya sama. Nah, ini kalau kita tulis berarti M1 sama dengan M2. Oke. Karena memang ada dua garis di situ, satu garis acuan dan satu lagi garis yang mau dicari. Garis yang mau dicari itu adalah M2-nya ya. M2. Jadi yang kalian gunakan selalu M2. Oke. Kalau sejajar seperti itu. Yang kedua adalah tegak lurus. Tegak lurus. Nah, kalau dia tegak lurus, berarti tadi berlaku ini hasil kali gradien sama dengan negatif 1. Jadi hasil kali gradiennya adalah negatif 1. Nah, ini sudah ada sebenarnya di atas. Oke. Ini saya tandai saja warna merah supaya terlihat jelas. Nah, seperti ini. Jadi M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Oke. Nah, atau selain ini juga kalian bisa gunakan aturan yang kedua. Ini kita bisa pakai ini ya. Nah, kalau saya biasanya ya menggunakan sifat ini saja. Yang kalian perlukan itu adalah M2 ya, bukan yang kalian pakai nanti, maksud saya untuk di perhitungan itu adalah M2 nya. Nah,
yang disubstitusi, nilai yang disubstitusikan ke PGS itu adalah nilai dari M2, jangan M1 ya. Nah, rumus yang digunakan ini ya. Jadi kalian menggunakan rumus ini. Nah, untuk pusat dan jari-jari, jadi di sini kan ada pusat A, B sama R. Itu kalian bisa gunakan rumus atau bisa juga pemfaktoran bentuk kuadrat itu. Oke, ini saya tandai warnanya merah. Nah, untuk materi ketiga ini sebenarnya masih nyambung dengan yang pertama, makanya tidak terlalu banyak. Yang perlu ini adalah kalian harus hati-hati dengan ini, sejajar dan tegak lurus. Oke, kalau dia sejajar saya garis bawahi saja dan tebalkan. Kalau tegak lurus ya tebalkan. Oke, ini saja. Jadi untuk mencari persamaan garis singgung ada 3 kondisi ini ya, 1, 2, dan 3. Kita akan coba dengan contoh soal ya. Kita lihat bagaimana aplikasinya. Jadi untuk video ketiga ini cukup singkat ya. Yang panjang tadi itu video kedua dan ini video keempat ya. Video kedua dan ketiga yang panjang karena kalian tadi itu harus membuktikan rumus yang banyak ya. Karena kalian request ini tadi buktikan ya, saya buktikan saja. Ya, silakan dipahami bagaimana prosesnya ya. Yang jelas memang proses pembuktian rumus itu cukup rumit. Kalian butuh kesabaran dan skill yang lebih. Oke. Ini jangan lupa ya, ada tugas-tugas yang terselip kalian bisa cari. Kalau memang kalian punya sumber referensi lain silahkan ya, kalian silahkan gunakan sumber itu, tidak masalah. Oke, untuk kondisi yang ketiga, garis singgung ketiga ini kita sudahi dulu